그런 부분은 뭐 스무스하게 다 해결됐다가 초청권에 대해서 이번에는 많이 이제 조금 타이트하게 이제 저한테 요구를 해서. Yes, alhamdulillah, Erick Thohir beri kesempatan kedua, rencana cerdas Shin Tae-yong agar tetap di Indonesia demi memajukan sepak bola Indonesia terwujud. Yes, alhamdulillah, Erick Thohir beri kesempatan kedua, rencana cerdas Shin Tae-yong agar tetap di Indonesia demi memajukan sepak bola Indonesia terwujud. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Meski masa baktinya telah usai, pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan bahwa cintanya terhadap Indonesia tak pernah luntur. Baginya, Indonesia telah menjadi rumah kedua yang penuh kenangan. Dalam wawancara eksklusif dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengungkapkan pengalamannya menerima keputusan mengejutkan dari PSSI. Pada 6 Januari 2025, tepat pukul 9.40 WIB, perwakilan PSSI menginformasikan bahwa ia resmi diberhentikan dari jabatannya. Shin mengaku alasan pemecatan tersebut terasa sulit diterima. Meski demikian, ia memilih untuk bersikap legawa dan menghormati keputusan tersebut. Di tengah kekecewaan, dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia menjadi penghiburan baginya. Semangat dan antusiasme masyarakat Indonesia memberikan saya kekuatan untuk tetap tersenyum dan melangkah maju, ungkap Shin. Meskipun tidak lagi menjadi pelatih timnas, Shin Tae-yong memastikan dirinya tetap menjalin hubungan erat dengan Indonesia. Ia berencana sering kembali untuk bertemu para pendukungnya serta memantau perkembangan akademi sepak bola yang ia dirikan, Shin Tae-yong Football Academy. Menurutnya, akademi tersebut adalah salah satu bentuk kontribusinya untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia berharap dapat terus menginspirasi generasi muda di tanah air untuk meraih prestasi di kancah internasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong tetap terlibat dalam pengembangan sepak bola di Indonesia? Dan berharap PSSI tetap merekrutnya meskipun bukan sebagai pelatih timnas Indonesia? Coach Shin Tae-yong terlihat sangat tulus untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Shin Tae-yong! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang telah berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Indonesia akan selalu menjadi bagian penting dalam hidup saya. Saya ingin terus memberikan dampak positif, meskipun tidak lagi melatih tim nasional, tambahnya. Shin Tae-yong mengaku bahwa ia menghargai hubungan yang telah terjalin dengan para penggemar Indonesia. Ia menilai dukungan mereka adalah kekuatan besar yang mendorongnya untuk tetap berkarya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kepergian Shin Tae-yong meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat Indonesia yang telah mengapresiasi dedikasinya. Meski tidak lagi memimpin timnas, namanya akan terus dikenang sebagai salah satu pelatih yang memberikan warna baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Indonesia telah menjadi rumah kedua bagi Shin Tae-yong, dan cintanya pada negeri ini tampaknya tak akan pernah memudar. Lebih lanjut, kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia menjadi momen yang mencerminkan dinamika kompleks antara federasi sepak bola dan pelatih. Keputusan pemecatan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat kontribusinya yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi tim. Meskipun tidak selalu diukur dengan gelar juara, kepemimpinannya dinilai berhasil meningkatkan mentalitas pemain dan menerapkan gaya permainan yang lebih modern. Reaksi masyarakat yang terus mendukung Shin Tae-yong menunjukkan apresiasi tinggi terhadap dedikasinya. Hal ini juga menandakan harapan publik agar sepak bola Indonesia lebih stabil dan konsisten, tanpa keputusan mendadak yang bisa menghambat perkembangan.
Dukungan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa upaya Shin telah meninggalkan kesan mendalam. Selain itu, pendirian Shin Taeyong Football Academy menunjukkan komitmennya untuk memberikan dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Akademi ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun generasi pemain yang lebih baik di masa depan. Namun, situasi ini juga menjadi pengingat bahwa stabilitas dan waktu adalah faktor penting dalam membangun tim yang kompetitif. Pemecatan mendadak tanpa alasan yang jelas hanya mencerminkan kurangnya perencanaan matang, yang pada akhirnya dapat merugikan perjalanan sepak bola nasional. Meskipun tidak lagi menjadi bagian langsung dari timnas Indonesia, kontribusi Shin Taeyong diharapkan tetap menjadi inspirasi. Cintanya terhadap Indonesia dan sepak bolanya dapat menjadi pengingat betapa pentingnya membangun hubungan jangka panjang demi kemajuan bersama. Kepergian Shin Taeyong dari kursi pelatih timnas Indonesia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan babak baru yang membuka peluang lebih besar untuk membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat di negeri ini. Terima kasih, Coach Shin, atas dedikasi, semangat, dan cinta yang telah Anda tunjukkan kepada Indonesia. Semoga langkah-langkah Anda di masa depan tetap membawa inspirasi dan dampak positif bagi generasi muda Indonesia. Untuk PSSI dan semua pihak, mari kita belajar dari perjalanan ini. Stabilitas, kepercayaan, dan konsistensi adalah kunci untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Sepak bola kita tidak hanya butuh hasil instan, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang kokoh. Bravo Coach Shin, bravo Garuda, bravo Indonesia. Teruslah menjadi raksasa Asia dan buktikan bahwa kita pantas di panggung dunia. Ayo Garuda, tiket Piala Dunia adalah harga mati. Kelvin Verdonk, popularitas di Indonesia membuat respons warga Belanda sulit terlihat. Pemain tim nasional Indonesia, Kelvin Verdonk, mengakui kesulitan membaca respons warga Belanda mengenai performa klubnya, NEC Nijmegen, di media sosial. Hal ini disebabkan oleh dominasi komentar dari netizen Indonesia yang membanjiri akun Instagram klub tersebut. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Verdonk menjadi sorotan para penggemar sepak bola tanah air. Dukungan yang diterimanya sangat luar biasa, baik ketika ia membela skuad Garuda maupun saat tampil bersama NEC Nijmegen di kompetisi Belanda. Namun, perhatian besar dari para penggemar Indonesia justru membuatnya sulit mengetahui tanggapan asli dari warga Belanda. Kadang saya ingin melihat reaksi di halaman Instagram NEC untuk memahami apa yang dipikirkan orang-orang di sana, kata Verdonk dalam wawancara dengan Voetbal International. Sayangnya, respons dari orang Belanda hampir tidak terlihat lagi. Komentar dari netizen Indonesia sangat mendominasi hingga menutupi semua komentar lainnya, tambah pemain berusia 27 tahun tersebut. Adaptasi dengan popularitas baru. Kelvin Verdonk mengungkapkan bahwa dirinya masih merasa aneh dengan popularitas yang begitu besar di Indonesia. Hal ini berbeda jauh dengan kehidupannya di Belanda. Ini cukup membingungkan bagi saya. Di Belanda, saya bisa menjalani hidup dengan normal. Saya masih bisa berbelanja atau berjalan-jalan di kota tanpa banyak perhatian. Sesekali ada yang mengenali saya, tapi tidak pernah sampai heboh, ujarnya. Tapi di Indonesia, situasinya sangat berbeda. Saya merasa seperti seorang bintang pop. Orang-orang sering mendekati saya untuk meminta foto, tanda tangan, atau sekadar berbincang, lanjutnya. Verdonk mengaku harus membiasakan diri dengan situasi ini. Popularitasnya yang mendadak di Indonesia membuatnya merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Performa meningkatkan reputasi. Sejak resmi membela tim Merah Putih, Verdonk telah menjadi salah satu pemain andalan di skuad Garuda. Penampilannya yang konsisten di atas lapangan menarik perhatian publik Indonesia dan meningkatkan reputasinya sebagai pemain profesional. Sebagai bek andal, Verdonk selalu memberikan kontribusi maksimal, baik di level klub maupun timnas. Hal ini membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam upaya timnas Indonesia mencapai prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Meski begitu, popularitasnya di Indonesia juga memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga fokus terhadap performanya di lapangan. Verdonk berharap dapat terus memberikan yang terbaik untuk klub dan timnas, sambil tetap beradaptasi dengan perhatian besar dari para penggemar di tanah air. Dengan perjalanan karirnya yang semakin gemilang, Kelvin Verdonk tidak hanya menjadi simbol kekuatan timnas Indonesia, tetapi juga contoh nyata bagaimana pemain keturunan mampu berkontribusi secara signifikan bagi sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Kelvin Verdonk menunjukkan bagaimana popularitas seorang pemain dapat berubah secara drastis ketika mereka membela tim nasional dengan basis penggemar besar seperti Indonesia.
ada berbagai sisi menarik yang patut diperhatikan. Dari sisi positif, dukungan besar dari netizen Indonesia mencerminkan apresiasi yang tinggi terhadap kontribusi Verdonk untuk timnas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasinya, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan karir di luar lapangan. Popularitas semacam ini juga menjadi bukti bahwa performanya di tim merah putih mendapat pengakuan luas. Namun, perhatian berlebihan dari penggemar juga memiliki tantangan tersendiri. Komentar netizen yang mendominasi media sosial klub membuat Verdonk kesulitan membaca masukan relevan dari pendukung NEC Nijmegen di Belanda. Hal ini berpotensi mengurangi kemampuannya untuk memahami kritik atau saran terkait performa di level klub, yang tetap menjadi bagian penting dari perjalanan karirnya. Selain itu, Verdonk harus beradaptasi dengan perbedaan budaya dan ekspektasi. Di Belanda, kehidupannya cenderung tenang meskipun ia seorang pemain profesional. Sebaliknya, di Indonesia, ia dianggap sebagai figur publik yang dielu-elukan, sehingga privasinya lebih sulit dijaga. Perubahan ini memerlukan kekuatan mental yang besar agar ia dapat tetap fokus pada performa di lapangan tanpa merasa terbebani. Fenomena semacam ini juga menyoroti karakteristik netizen Indonesia yang sangat vokal dan antusias. Dukungan mereka dapat menjadi kekuatan besar, tetapi jika tidak terkelola dengan baik, bisa menjadi tekanan tambahan bagi pemain. Dalam hal ini, Verdonk perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan ekspektasi penggemar dengan komitmennya kepada klub dan tim nasional. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan bagaimana pengakuan besar dari publik dapat menjadi motivasi sekaligus tantangan. Bagi Verdonk, kunci keberhasilan adalah menjaga fokus, tetap profesional, dan menggunakan popularitasnya untuk memberikan dampak positif bagi karir serta perkembangan sepak bola Indonesia. Kelvin Verdonk, perjalanannya di dunia sepak bola adalah contoh nyata tentang bagaimana dedikasi, kerja keras, dan keberanian untuk menghadapi tantangan bisa membawa kesuksesan yang luar biasa. Keberhasilannya membela timnas Indonesia, meskipun berasal dari Belanda, menunjukkan bahwa kesempatan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, asalkan kita berani berusaha dan percaya pada kemampuan kita. Untuk Verdonk dan siapapun yang mengikuti jejaknya, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Popularitas yang datang bisa menjadi sumber energi, tetapi yang paling penting adalah tetap fokus pada tujuan utama, memberikan yang terbaik, baik untuk klub maupun negara. Jangan biarkan tekanan atau perhatian luar mengalihkan perhatian dari passion yang sesungguhnya, yaitu bermain sepak bola dan memberikan kontribusi positif. Ketika merasa cemas atau tertekan, ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Teruslah bekerja keras, tetap rendah hati, dan percaya bahwa hasil yang baik akan datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Dunia ini penuh dengan peluang bagi mereka yang mau berjuang dan terus berusaha memperbaiki diri. Semangat untuk terus berkembang dan beradaptasi adalah kunci untuk mencapainya. Patrick Kluivert tak diberi target loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Akmal Marhali, mana mungkin? Akmal Marhali, pendiri Save Our Soccer dan pengamat sepak bola Indonesia, menanggapi pernyataan Patrick Kluivert yang mengaku tidak diberi target untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Akmal meragukan pernyataan tersebut. Menurut Akmal, tidak mungkin pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak diberikan target untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terlebih lagi, peluang timnas Indonesia masih terbuka untuk mencapai Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka menempati posisi ketiga dengan 6 poin, tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan tim yang berada di posisi keempat hingga keenam. Di tengah perjuangan Indonesia dalam kualifikasi, PSSI memutuskan untuk mengganti pelatih. Shin Tae-yong dipecat pada 6 Januari 2025, dan digantikan oleh legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert. Kluivert mengaku tak dibebani target lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara, Kluivert mengaku tidak dibebani target untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, dia tetap berjanji untuk berusaha maksimal agar timnas Indonesia tampil baik dalam kualifikasi dan mencapai Piala Dunia 2026.
Akmal kemudian menanggapi pernyataan tersebut, menilai bahwa pergantian pelatih ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi di dalam tim, yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Mana mungkin pelatih Kluivert dipilih tanpa target lolos ke Piala Dunia 2026, kata Akmal dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia tentang persepakbolaan di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Situasi masih sangat terbuka. Penunjukan pelatih baru adalah untuk memaksimalkan peluang, setelah Ketum PSSI, Erick Thohir, menilai ada masalah komunikasi di ruang ganti. Lanjutnya, Akmal mempertanyakan target PSSI. Akmal juga menambahkan bahwa meskipun target lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui posisi kedua di grup mungkin tidak langsung tercapai, ada kemungkinan lolos melalui babak 4 atau playoff. Menurutnya, Patrick Kluivert sangat memahami hal tersebut dan akan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Bahrain, 25 Maret 2025, dan Cina, 5 Juni 2025, di kandang, serta Australia, 20 Maret 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, di tandang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik dalam perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dengan pergantian pelatih yang cukup signifikan. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru bisa dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, pernyataan Kluivert yang mengaku tidak diberi target lolos ke Piala Dunia 2026 sepertinya agak bertentangan dengan ekspektasi banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola seperti Akmal Marhali. Dari sudut pandang manajemen dan tim, pergantian pelatih tentu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan hasil tim. Target Piala Dunia seharusnya menjadi ambisi utama, mengingat peluang yang masih terbuka dan pentingnya keberhasilan di kualifikasi ini untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jika memang target tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, bisa jadi PSSI berfokus pada perbaikan internal terlebih dahulu, seperti komunikasi di ruang ganti dan kekompakan tim. Namun, dalam dunia sepak bola profesional, menargetkan pencapaian besar seperti Piala Dunia biasanya merupakan bagian dari ekspektasi umum. Di sisi lain, pergantian pelatih ini juga membuka peluang untuk penyesuaian gaya permainan yang lebih segar, dengan pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik pemain-pemain Indonesia. Kluivert memiliki pengalaman internasional yang bisa memperkaya perspektif dan strategi tim. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Akmal, jika pelatih besar seperti Kluivert diundang, pasti ada harapan agar dia bisa membawa tim ke level yang lebih tinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026, walaupun itu tidak terjadi langsung di babak grup. Jadi, meskipun pernyataan Kluivert bisa dimaklumi untuk menunjukkan sikap realistis, harapan dari berbagai pihak tentu tetap ada untuk melihat Timnas Indonesia mencapai tujuan tersebut. Dalam setiap perjuangan, tantangan adalah bagian yang tak terhindarkan. Namun, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap rintangan yang kita hadapi, semuanya akan mengarah pada kemajuan. Timnas Indonesia sudah berada di jalur yang penuh harapan, dan meskipun perjalanan ke Piala Dunia penuh dengan rintangan, keyakinan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Sebagai seorang pelatih, Patrick Kluivert telah memiliki pengalaman internasional yang luar biasa, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk memimpin tim ini menuju kesuksesan. Tidak ada yang mustahil jika kita bersatu sebagai tim, berfokus pada tujuan bersama, dan terus berjuang tanpa mengenal lelah. PSSI, para pemain, dan seluruh masyarakat Indonesia harus percaya bahwa setiap usaha yang diberikan akan mendekatkan kita pada impian besar, meskipun tantangannya besar. Untuk Timnas Indonesia, ini adalah waktu untuk bangkit, belajar dari kekalahan, dan terus memperbaiki diri. Ingatlah, setiap kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Terus berjuang, karena masa depan yang gemilang menanti. Banjir pujian, Erick Thohir dinilai bahwa Timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Tanah Air jauh lebih baik. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, memberikan pujian tinggi kepada Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang dinilai sukses membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia dan perkembangan sepak bola di tanah air. Di bawah kepemimpinannya, baik Timnas Indonesia maupun Liga Sepak Bola Domestik semakin berkembang pesat. Kusnaini mengungkapkan hal tersebut dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia yang bertema, Isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI,
yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Januari 2025. Menurutnya, keberhasilan timnas Indonesia di bawah Erick Thohir sangat nyata, baik dari segi prestasi maupun peringkat FIFA yang terus menunjukkan perkembangan positif. Selain itu, hadirnya sistem VAR di Liga 1 musim ini juga menunjukkan peningkatan kualitas kompetisi domestik. Erick adalah ketua umum PSSI terbaik yang pernah ada. Timnas kita sukses, baik dalam hal prestasi, peringkat FIFA, hingga kebanggaan nasional yang ditumbuhkan di masyarakat, ungkap Kusnaini. Kusnaini juga menyoroti adanya perbaikan dalam kompetisi domestik, dengan penerapan VAR yang berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas pertandingan, memperbaiki kualitas wasit, serta memastikan jadwal pertandingan yang lebih teratur. Ia memberikan penilaian positif atas upaya tersebut, dengan nilai lebih dari 75 untuk kualitas kompetisi lokal di bawah kepemimpinan Erick. Namun, Kusnaini mengingatkan bahwa ada dua aspek yang belum sepenuhnya digarap dengan maksimal, yakni pengembangan usia muda, youth development, dan pengembangan komunitas sepak bola, football community. Sebagai contoh, Federasi Sepak Bola Inggris, FA, memiliki program-program nyata untuk melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan dan komunitas Asia Selatan, dalam sepak bola. Kusnaini juga memberikan komentar mengenai pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Ia menilai keputusan ini merupakan langkah besar dan berani dari Erick Thohir, yang akan menghadapi konsekuensi besar jika Kluivert gagal. Meski demikian, Kusnaini mengakui bahwa jika Shin Tae-yong tetap bertahan dan gagal, Erick Thohir tidak akan disalahkan. Ini keputusan yang berani dan penuh pertaruhan. Jika Kluivert gagal, Ericklah yang akan disalahkan, tegas Kusnaini. Keputusan ini, menurut Kusnaini, menunjukkan keberanian dan ketegasan Erick Thohir dalam menghadapi tantangan di sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Erick Thohir telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat timnas maupun liga domestik. Sebagai Ketua Umum PSSI, dia telah berhasil meningkatkan kualitas pertandingan, menciptakan kebanggaan nasional, dan memberikan dampak positif dalam prestasi timnas Indonesia. Kehadiran VAR di Liga 1 merupakan langkah besar untuk meningkatkan kredibilitas kompetisi dan kualitas wasit, yang pastinya akan memperbaiki pengalaman para pemain dan penonton. Namun, ada tantangan besar yang masih perlu ditangani, terutama dalam pengembangan usia muda dan pembentukan komunitas sepak bola yang lebih inklusif. Ini merupakan hal penting untuk menjaga keberlanjutan kualitas sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Meski sudah ada kemajuan, fokus pada pendidikan pemain muda dan pemasyarakatan sepak bola ke seluruh lapisan masyarakat harus menjadi prioritas. Perubahan pelatih timnas Indonesia yang dilakukan Erick Thohir dengan menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert adalah keputusan yang berisiko, tetapi juga mencerminkan keberanian untuk mencoba hal baru. Ini bisa memberikan dorongan segar untuk tim, meski jika hasilnya kurang memuaskan, banyak pihak akan mengkritik keputusan tersebut. Namun, jika sukses, keputusan ini bisa menjadi tonggak sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Namun, ingatlah bahwa setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, adalah kemajuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Erick Thohir dan tim PSSI, perubahan besar dimulai dari keberanian untuk membuat keputusan, menghadapi risiko, dan terus berusaha meski jalan terasa sulit. Tidak ada yang instan dalam mencapai tujuan besar. Keberhasilan datang melalui kerja keras, konsistensi, dan keteguhan hati. Jika kita bisa belajar dari setiap kegagalan, itu hanya akan membuat kita lebih kuat dan lebih siap untuk meraih kemenangan di masa depan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena hanya dengan berani mengambil langkah pertama, kita bisa meraih hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Teruslah berjuang, tetap percaya pada diri sendiri, dan ingat bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh lebih baik. Dengan semangat yang tak pernah padam, kita bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Pesan khusus Patrick Kluivert kepada supporter Timnas Indonesia, dukung kami sepenuhnya. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pesan khusus kepada para supporter Timnas. Ia meminta agar para pendukung terus memberikan dukungan penuh, sementara segala hal terkait tim akan menjadi tanggung jawabnya sebagai pelatih. Kluivert mengakui bahwa dukungan supporter Indonesia sangat luar biasa, khususnya saat Timnas berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kinerja tim merupakan tanggung jawabnya sebagai pelatih. Saat ini,
Timnas Indonesia masih berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Patrick Kluivert mengapresiasi dukungan besar dan militansi para supporter Indonesia. Menurutnya, antusiasme supporter Indonesia sangat tinggi, bahkan lebih semangat dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah ia lihat. Supporter Indonesia sangat bersemangat. Saya sudah melihat banyak negara dengan supporter yang penuh semangat, tapi supporter Indonesia bahkan lebih berapi-api dari itu, kata Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Kluivert juga menyampaikan bahwa dukungan supporter memberikan energi positif bagi tim. Ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan berusaha sebaik mungkin agar dapat terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah hal yang luar biasa. Para pemain juga menyadari hal ini, tambah Kluivert. Tapi yang terpenting adalah para supporter mendukung kami sepenuhnya, sementara sisanya biar kami yang urus. Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dan Cina pada 25 Maret 2025. Selain itu, mereka akan bertandang untuk melawan Australia pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Patrick Kluivert memahami betul pentingnya peran supporter dalam mendukung performa tim. Ia memandang dukungan supporter Indonesia sebagai kekuatan tambahan yang luar biasa, yang bisa memberikan energi positif untuk timnas. Namun, ia juga dengan bijak menekankan bahwa hasil di lapangan, termasuk performa tim, adalah tanggung jawabnya sebagai pelatih. Pendekatan ini mencerminkan rasa percaya diri dan profesionalisme Kluivert, yang berusaha mengarahkan fokus supporter pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, yaitu memberikan dukungan penuh, sementara ia dan tim bekerja keras untuk meraih hasil terbaik. Ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya komunikasi yang jelas antara pelatih dan supporter, agar tidak ada ekspektasi yang salah atau tekanan yang tidak perlu. Sementara itu, bagi supporter, pesan ini bisa jadi sebuah pengingat bahwa dukungan mereka sangat dihargai, namun keberhasilan tim juga tergantung pada kinerja tim dan pelatih yang sudah berusaha memberikan yang terbaik. Dalam setiap perjuangan, baik di lapangan maupun dalam hidup, tantangan pasti ada. Namun, ingatlah bahwa setiap rintangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Seperti halnya Timnas Indonesia yang terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun berada di posisi yang menantang, mereka tetap berusaha keras dan tidak menyerah. Dukung tim kita sepenuh hati, karena dukunganmu adalah bahan bakar semangat yang tak ternilai. Setiap langkah yang kita ambil, baik itu di dunia sepak bola maupun kehidupan sehari-hari, adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan besar. Tetap fokus, terus berusaha, dan percayalah bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Kita mungkin belum melihat kemenangan sekarang, tapi setiap usaha membawa kita lebih dekat ke tujuan. Jangan pernah berhenti berjuang. Timnas Malaysia terancam sanksi FIFA, Indonesia fokus lolos Piala Dunia 2026. Situasi internal FAM memanas. Timnas Malaysia menghadapi ancaman serius dari FIFA akibat masalah internal Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Ketegangan ini terjadi menjelang pemilihan presiden dan anggota Exco FAM yang dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Pengacara olahraga asal Malaysia, Shafri Aminur Rashid, menyebutkan bahwa FAM bisa dibekukan oleh FIFA jika tidak segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika pembekuan tersebut terjadi, Timnas Malaysia yang tengah bersiap mengikuti kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025 bisa dilarang tampil. Hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi skuad Harimau Malaya. Potensi sanksi FIFA. Menurut Shafri Aminur Rashid, sanksi FIFA dapat berupa pemilihan ulang kepengurusan FAM hingga penunjukan manajemen sementara oleh FIFA. Situasi ini berpotensi merusak reputasi Malaysia di dunia sepak bola internasional. Masalah ini muncul akibat ketidakpuasan beberapa afiliasi FAM terkait dugaan ketidakkonsistenan dalam proses pemilu. 4 afiliasi utama FAM, yaitu Asosiasi Sepak Bola Negeri Sembilan, Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, dan entitas terkait lainnya, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kongres tersebut. Namun, laporan menyebutkan bahwa ada afiliasi yang belum menerima dokumen nominasi kedua, yang menunjukkan adanya kejanggalan prosedural. Jika ini benar, FIFA menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap keadilan.
FAM harus segera menyelesaikan masalah ini secara transparan agar tidak kehilangan kepercayaan afiliasi dan menghindari sanksi FIFA, ujar Zafri. Indonesia fokus pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, di tengah gejolak yang dialami Malaysia, Timnas Indonesia tetap fokus mengejar target lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia masih berada di jalur yang tepat. Pada bulan Maret 2025, Indonesia dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kedua pertandingan tersebut akan menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dengan kondisi yang berbeda antara dua negara serumpun ini, harapan besar ditujukan kepada Indonesia untuk membawa kebanggaan di kancah sepak bola dunia.